Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat penebus kita, Yesus Kristus. Shalom, happy Sunday. Sebelum kita masuk dalam penyembahan lebih dalam, saya rindu kita kembali masuk dalam perenungan katekismus di minggu yang ke-16. Saya akan membaca pertanyaannya dan saya rindu mengajak Anda semua untuk sama-sama membaca jawabannya dan membaca firman Tuhan. Siapakah penebus itu? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang kekal dan tidak berdosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menanggung hukuman atas dosa itu sendiri. Kita juga baca sekali lagi dari Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saudara yang terkasih, bayangkan hari ini kita bukan duduk dalam suatu pengadilan secara fisik. Tetapi kita hidup di dalam sidang pengadilan modern yang menilai identitas berdasarkan performa kita. Atau mungkin menilai kita berdasarkan kesalahan masa lalu. Atau mungkin kesalahan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Kita sedang berada dalam era masyarakat yang dimana ketika orang melakukan kesalahan bisa di-cancel. Dan istilahnya itu adalah cancel culture. Dimana orang itu bisa di-ban, tidak dianggap. Dan ini berpotensi mungkin bagi beberapa orang yang mengalami kesalahan. Mereka akan merasa kehilangan masa depan. Mereka akan merasa tidak layak atau kehilangan identitas. Karena kita tahu faktanya bahwa kesalahan di masa lalu tidak bisa benar-benar dihapus. Tetapi kita melihat suatu kabar baik. Karena Injil mengatakan Yesus datang bukan untuk mempermalukan atau memperberat hukuman kita. Tetapi untuk mengambil alih hukuman itu sepenuhnya. Dia tidak hanya sekadar menanggung rasa malu yang kita alami. Bahkan dia memberikan kesempatan bagi kita dengan memberikan hidup yang baru di dalam dia. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia juga mengangkat identitas kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Dia membebaskan kita dari rasa bersalah yang menghantui. Dia memberikan tujuan hidup yang jelas di tengah dunia yang penuh dengan kebingungan. Penebusan dalam Kristus menunjukkan bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh dunia ini. Tetapi identitas kita ditentukan oleh Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Sehingga hari ini saudara, kita tidak perlu menebus kesalahan kita dengan pencitraan. Kita tidak perlu seolah-olah melakukan moralitas yang baik supaya dianggap baik oleh sekelompok orang, oleh orang tertentu. Sebagai orang percaya pada hari ini, mungkin kalau Anda merasa tidak cukup baik, ingatlah kepada Dia bahwa Yesus sudah menebus kita. Sehingga Yesuslah kecukupan bagi kita. Saat kita dihantui oleh masa lalu, ingat bahwa kita sudah ditebus sepenuhnya di dalam Dia. Saat kita mencari arti hidup, ingat kita menemukan makna hidup sejati di dalam Kristus. Penebusan yang Tuhan lakukan itu bukan hanya tentang masa lalu kita. Hari ini kita bukan hanya sekadar diampuni, tetapi kita dimampukan, kita diubahkan untuk hidup bagi Allah. Dan kita punya relasi yang nyata dengan Allah kita. Sehingga kita punya tujuan hidup yang jelas dan hidup kita seluruhnya berpusat kepada salib Kristus. Amin. Sebagai pertanyaan reflektif bagi kita semua pada hari ini. Apakah hari ini, saat ini, saya masih mendefinisikan diri berdasarkan kesalahan masa lalu yang mungkin kita lakukan? Atau pencapaian saya? Apakah saya sungguh percaya bahwa identitas saya sekarang telah diperbarui melalui karya
penebusan Kristus. Ingatlah saudara yang terkasih dalam Kristus, Kristus datang bukan hanya sekadar membela kita, tetapi Dia menebus kita semua. Dia memberikan hidup yang baru bagi kita. Dia ambil kesalahan kita sepenuhnya, sehingga hari ini kita diampuni, kita dibenarkan di hadapan Bapa. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa pertobatan. Mari kita ambil waktu untuk kembali bertobat. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya penebusku yang telah menanggung dosaku. Ampuni kalau kami seringkali masih terikat pada masa lalu, rasa bersalah atau penilaian orang lain. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami seringkali meragukan karya salib-Mu itu dan berusaha membenarkan diri kami sendiri dengan kekuatan kami. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ingatkan kami, mampukan kami untuk kami terus merenungkan dan menyadari bahwa Engkau sudah cukup bagi kami. Ingatkan kami bahwa kami sudah diampuni sepenuhnya dan dipanggil hidup demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.